apalagi juru rantau, lebih baik hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan baru di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang. Padahal menurut saya lebih baik hujan emas di negeri orang kalau dibawa kulit. Ya kan? Jadi kadang-kadang apa bahasa itu peribahasa mungkin ada yang perlu dirubah seperti kata bijaknya ya. Misalnya ringan sama dijinjing, berat upahan. Nah, jadi itu orang sungai ya. Nah, A7 pegawai di luar. Jadi gaji itu bisa 6 juta. Tapi kalau di Banjarmasin jadi pembantu itu sulit mencari angka 6 juta. Apalagi kalau punya keahlian. Itu beda lagi jadinya ya. Jadi itu memang secara ekonomi peluang kerja untuk madam itu lebih besar. Kemudian apa? Pengolahan sumber daya alam di luar mungkin antar kota, antar kabupaten, antar provinsi itu ada dibangun misalnya perkebunan, ya, industri dan sebagainya. Di hulu sungai kan ada pabrik elektronik di hulu sungai. Tidak ada ya, tapi pasti keluar. Nah itu namanya apa? Nah itu namanya pengolahan sumber daya itu lebih mungkin di luar ya. Kemudian secara sosial prestisi tinggi bila madam, bukan itu madam berhasil ya. Nah lalu datang pina aksi walaupun di luar penuh dengan air mata. Jadi itu memang prestisi tinggi dianggap berhasil kalau bisa madam keluar ya. Kemudian tingkat kompetensi tinggi itu maksudnya apa? Hanya orang yang pintar ya, yang mampu, yang berani pergi keluar. Kalau merasa tidak mampu, ia kayak siput berpais. Nah, kalau siput berpais, siput kok ada di pais kan belian. Apa lagi di pais? Kada sembunyian Pak. Kalau kesadaran, nah, ada yang mendengar siput berbunyi. Nah, apalagi di pais. Nah, lalu maaf ya, memang logat saya kandang itu bila cepat berbicara keluar, nah maka hati-hati saya berbicara ke kanan. Lalu ada lagi tujuan madam itu adalah perbaikan kualitas sumber daya manusia. Misalnya Bapak dan Ibu saya yakin mungkin banyak orang hulu sungai. Kenapa pergi ke Banjarmasin madam? Karena ingin memperbaiki sumber daya manusia. Bapak dan Ibu mungkin ingin kuliah, nah lalu harus madam. Karena di hulu sungai tidak ada LPIP ya ya. Nah kemudian misalnya madam ke Malang, itu kuliah lagi di sana ya. Itu berarti tujuannya itu memperbaiki kualitas sumber daya manusia ya. Nah kemudian sebenarnya berdasarkan data tahun 2015 itu yang paling banyak orang Banjar itu madamnya ke Kalimantan Tengah. Kenapa banyak di situ? Karena di situ ada pada waktu itu terjadinya sambit berdarah ya Pak ya. Nah jadi banyak yang pulang kampung ke Madura sehingga lapangan pekerjaan di sana banyak. Jadi berdasarkan data tahun 2015 itu penduduk Kalimantan Selatan itu banyak ke Kalimantan Tengah. Juga ada Kalimantan Timur, Jawa Timur dan Jawa Barat, ini yang terbanyak saja. Walaupun ada yang misalnya ke Minangkabau, ke Batak itu ada, tapi yang terbanyak di sini. Tapi yang saya uraikan di sini itu adalah pemetanan bahasa di Malaysia, di Selangor. Kenapa? Saya tertarik. Kenapa? Ini sebenarnya mereka merantau sejak tahun 1860. Kalau dihitung itu 159 tahun. Kalau mereka beranak pinak itu generasi ke-6 atau ke-7, ya kan? Tapi tetap menggunakan bahasa Banjar. Kemudian kalau menurut yang saya tanya narasumber saya itu dari orang yang tinggal di Malaysia ya, dia kebetulan ketua PBN. PBN itu Pertubuhan Banjar Malaysia. Jadi pertubuhan itu artinya organisasi. Saya khawatir saya sebut menjadi persetubuhan. Nah, nanti yang satu bukan itu ya. Jadi Pertubuhan Banjar Malaysia. Beliau malah menyatakan bahwa orang hulu sungai itu malah ke Malaysia itu sejak 1700 Masehi. Berarti itu sekitar 300 tahun yang lalu. Nah itu sudah ke Malaysia. Nah kemudian mengapa orang Banjar A7 madam ke Malaysia? Yang pertama dulu ya, karena memang sudah lama di Indonesia, di Kalimantan Selatan ini ada penjajahan Belanda, lalu ingin mencari tempat yang aman sehingga madam ke Malaysia. Selain itu juga perbaikan ekonomi ya. Jadi di sana mereka bisa membuka lahan perkebunan dan sebagainya. Kemudian meningkatkan status sosial. Kenapa?
status sosial orang Madam itu harap ujar orang Banjar tuh prestisnya ya. Kenapa? Karena kelihatan seperti orang yang berhasil. Makanya ada yang bulet kalau ada berhasil lagi. Lalu mudah transportasi. Kenapa? Karena Malaysia ini dekat. Dulu tidak ada pesawat ya. Jadi pakai kapal. Jadi saya diceritakan perempuan neneknya katanya dulu itu yang pertama kali datang tuh wanita naik kapal. Karena mau ulung sungai itu terkenal wani-wani. Nah, wani pak kapal seorangan ke Malaysia ya. Menurut ini malam juga dua ini jalan jangan lupa. Jadi jauh dulu dengan yang sekarang. Kemudian unsur politik dan keamanan juga itu mempengaruhi kenapa orang Madam keluar. Sebenarnya ada faktor penarik kenapa orang Madam itu ya. Ada penarik dan pendorong. Nah, yang kalau mendorong itu kalau di daerah sendiri itu terbatas lapangan pekerjaan. Kemudian rendahnya upah kerja seperti yang saya ceritakan tadi. Lalu ada lagi masa penjajahan sehingga mereka ingin mencari tempat yang lebih aman. Lalu faktor penarik di tempat dari Madam itu peluang usaha itu lebih besar. Kemudian lokasi juga strategis dan tingkat keamanan itu juga lebih baik. Nah, jadi kalau fenomena Madam ini apa yang muncul? Nah, yang pertama perbaikan ekonomi, juga perbaikan status sosial. Tadi sudah saya ceritakan. Nah, kalau Madam tadi berada di tempat orang lain, itu terjadi kontak budaya. Nah, kontak budaya itu bisa apa? Termasuk di dalamnya adalah kontak bahasa. Kalau kita berada di tempat yang baru, kita akan menyesuaikan diri. Nah, menyesuaikan diri mungkin kalau di Malaysia tadi kita akan berbahasa Melayu. Nah, tapi yang herannya ini yang orang Banjar ke Malaysia sampai 5 turunan tetap menggunakan bahasa Banjar, tetap menguasai bahasa Banjar. Artinya apa? Itu karena diturunkan oleh orang tuanya.